Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fahadaratil mukarramin Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk menghirup udara yang segar, untuk mempelajari ilmu-ilmunya, tentu dengan harapan yang besar agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, inayah, ma'unah kepada kita, sehingga kita layak disebut hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau layak mendapatkan salawat dan salam kita. Beliau adalah makhluk Allah yang termulia, dan hanya karena beliau kita mengikuti jalan, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan karena hanya beliaulah kita bahkan hidup, kita bahkan sampai detik ini menjadi orang Islam. Semoga usaha besar kita ini kelak menjadi saksi agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, tadi saya ditelepon oleh Mas Febri, salah satu muammir takmir masjid ini, bahwa pemateri yang sudah ditetapkan berhalangan karena sakit. Kita doakan semoga beliau segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Dan sesuai dengan tema yang disampaikan, karena dalam menghadapi ujian tengah semester, kita tentu butuh beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan, mohon petunjuk. Dan sebenarnya semata-mata hal tersebut adalah ungkapan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat kita menjadi niat yang salihah, niat yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, tajuk yang diberikan kepada saya, karena sejak pagi sudah diadakan khatmil Quran katanya, adalah bersama Al-Quran sukses UTS. Betul? Atau yang senada dengan itu. UTS diharapkan sukses dengan Al-Quran. Luar biasa tajuk ini, karena UTS yang dilaksanakan dihubungkan dengan Al-Quranul Karim. Artinya penyelenggara memandang bahwa suksesi ini ada di balik Al-Quranul Karim. Yang menjadi ujung tombak, yang menjadi front di depan adalah Al-Quranul Karim. Dan ini tidak mengada-ngada, karena memang faktanya Al-Quranul Karim ini adalah yang luar biasa, yang amazing, yang di dalamnya penuh dengan miracle, penuh dengan mukjizat, penuh dengan keajaiban-keajaiban. Semoga kita mendapatkan barakah dari Al-Quranul Karim. Amin
Ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan tadi Al-Quranul Karim ini memang layak menjadi front yang ada di depan? Karena faktanya Al-Quranul Karim ini adalah boleh dikatakan suatu kitab yang di dalamnya memuat seluruh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan terhadap umatnya, semua terrepresentasi di dalam Al-Quranul Karim. Hanya masalahnya Al-Quranul Karim ini penuh dengan keajaiban. Tidak semua orang dapat mampu mengidrak, dapat bersilah kepada Al-Quran secara utuh. Boleh dikatakan yang dapat beridrak kepada Al-Quran hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya beliaulah yang mampu untuk mendefinisikan Al-Quran secara utuh. Kita bagaimanapun ungkapan, ibarat yang kita ungkapkan itu tidak akan sanggup untuk mendefinisikan Al-Quran secara utuh. Karena kita tidak tahu di balik satu huruf per huruf di dalam Al-Quran Al-Karim apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kenapa saya berani mengatakan semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya ini terrepresentasi di dalam Al-Quranul Karim, padahal tidak semua orang sanggup untuk tahu kepada isi dan kandungan Al-Quran? Jawabannya iya, karena memang di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sifatnya global, yang sifatnya ijmali. Lah, yang ijmali inilah yang membutuhkan penelusuran. Ulama-ulama ahli dari segala keahlian, baik yang khusus membidangi Al-Quranul Karim ataupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, bahkan sains modern, semua angkat tangan terhadap Al-Quranul Karim, saudara. Ini kita terlepas dari membicarakan Al-Quran dari sisi religiusitas. Karena sekarang yang Anda hadapi pada UTS ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai front ini sebenarnya adalah semata-mata nilai religiusitas. Tidak kepada hal lain di dalam Al-Quran. Kan tetapi saya ingin berbicara tentang Al-Quran dalam beberapa hal termasuk sains dan semacamnya. Intinya bagaimana Quran benar-benar menjadi mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan 1400 tahun yang silam sampai detik ini tidak sanggup siapapun yang ditantang oleh Al-Quran untuk membuat semisal Al-Quran. Jangan macam-macam kalau agama lain dengan kitab sucinya mengatakan siapa yang bisa membuat Al-Quran, membuat Injil, katakanlah satu surat di Injil, maka orang akan berbondong-bondong akan bikin semisalnya, bahkan lebih baik dari yang ada. Karena kalau Anda lihat Injil itu gak difahami bahasanya. Anda lihat Injil gak bisa difahami oleh orang sekarang. Bahasanya Injil itu bahasanya aneh, meskipun yang berbahasa Indonesia aneh sekali bahasanya. Namun Al-Quranul Karim sejak diturunkan sampai detik ini bahasanya adalah bahasa yang difahami oleh seluruh orang. Namun bahasa tersebut mengandung banyak hal di belakangnya. Inilah kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat, dan kita berbangga terhadap Al-Quranul Karim ini. Kita selalu berdoa agar Al-Quranul Karim menjadi imam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semakin memperdalam Al-Quran, kita semakin tahu bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang atau sebagian oknum yang kemudian mempelajari Al-Quran malah tambah tidak beriman kepada Al-Quran, malah mempermasalahkan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudara rahimakumullah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Al-Quran dari sisi tata bahasanya. Sampai detik ini para ahli tata bahasa, yakni tata bahasa Arab, gramatika Arab, bersepakat bahwa tidak diperkenankan memberikan contoh dalam dunia gramatika kecuali yang pertama harus dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ahli yang dari agama lain seperti Louis Makhlouf. Anda pernah dengar Louis Makhlouf? Dia adalah penulis kitab Al-Qamus Al-Munjid, pengarang kitab Kamus Al-Munjid namanya.
Beliau ini beragama Nasrani, ortodok. Jadi dikatakan ortodok timur. Dia lahir dan besar serta mati di Lubnan, di Libanon sekarang. Tapi besar di Amerika Serikat dan semacamnya di menjelajah Eropa. Kemudian menjadi pakar dalam bidang Arabia. Dia ahli sekali dalam bidang Arabia. Buah karyanya banyak. Di antaranya yang cukup fenomenal adalah Al-Qamusul Munjid. Al-Qamus dengan judul Al-Munjid. Luar biasa. Qamusul Lugha wal A'lam. Semua lengkap di sana. Nah, lalu sebelum masuk kepada kamus ini, urusan kamusnya, beliau memberikan muqaddimah atau prolog, yaitu dengan yang berurusan atau hal-hal yang berurusan dengan gramatika. Lah, Anda kalau melihat contoh-contoh yang ada di dalam kitab itu, di dalam gramatika sebagai prolog terhadap kitab Kamus Al-Munjid, Anda temukan semua contoh-contohnya kaqaulihi ta'ala wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam. Bayangkan, dia tidak bisa tidak terikut. Kenapa? Tidak mungkin dia menjadikan contoh adalah Injil yang berbahasa Arab. Padahal Injil juga berbahasa Arab. Akan tetapi dengan tanpa dia sadari mengakui bahwa Injil yang berbahasa Arab pun tidak layak menjadi contoh, tidak layak menjadi tamsil pada hal-hal yang berhubungan dengan gramatikanya. Dengan itu pula dia dengan sendirinya mengakui bahwa Injil dapat dibikin oleh siapapun. Itu faktanya. Al-Quranul Karim, siapapun yang mendalaminya harus menggunakan contoh Al-Quran. Tidak bisa menolak. Andai kata pun akan menolak, oh saya tidak butuh untuk contoh dalam Al-Quran, masih banyak contoh-contoh yang lain. Dia akan terbentur nanti pada bahwa dalam gramatika tersebut pasti bermasalah, kecuali Al-Quranul Karim. Anda silakan dalami bagaimana bahasa Al-Quranul Karim dari sisi gramatika, luar biasa. Nah, yang kedua, dari sisi retorika, saudara. Ini saya berbicara ini sengaja agar ada tumbuh di dalam hati kita bagaimana Al-Quranul Karim itu, agar membumi bagaimana Al-Quranul Karim ini, sehingga nanti kemudian menjadi front yang di depan agar barakahnya sampai, termasuk pada UTS agar barakah, bahkan yang lebih nanti di kemudian hari, jangan cuma UTS. Itu masa dari sisi retorika sampai detik ini tidak tertandingi, siapapun tidak sanggup membuat satu surat saja yang paling sedikit, karena surat paling sedikit ada surat Al-Kautsar, yakni tiga ayat. Tidak sanggup siapapun saudara membuat satu surat saja yang pendek-pendek, nggak apa-apa, 3 ayat nggak apa-apa, asalkan gramatika dan retorikanya seperti Al-Quranul Karim, artinya tidak mampu untuk disanggah. Al-Imam Mahmud bin Umar Zamakhsyari rahimahullah, pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf. Beliau ini metode yang digunakan pada kitab Al-Kasyaf menggunakan soal jawab tapi dengan cara takdiri. Pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Terus fa in kultah, kalau ada pertanyaan dari Anda sekian, kultu, jawaban saya begini, begitu. Dalam urusan retorika khususnya, karena memang kitab itu dikarang sebagai tafsir terhadap Al-Quran, sebagai interpretasi kepada Al-Quran dari sisi gramatika dan retorikanya, dan kemiah atau kuantiti retorikanya lebih daripada kuantiti gramatikanya, tinggi sekali, artinya banyak yang dibahas, lebih banyak dari pembahasan tentang gramatikanya khusus, sesuai dengan kepakaran beliau di bidang retorika Al-Quranul Karim. Apa yang beliau gunakan dalam penafsiran ini? Metodenya apa? Metodenya soal jawab, tapi dengan cara takdiri, saudara. Kalau ada pertanyaan begitu, karena apa? Dipikir orang itu tidak sanggup bertanya tentang kira-kira rahasia apa atau lataif apa yang ada dalam ayat per ayat dalam Al-Quranul Karim. Kita itu kalau mau bertanya, itu pun nggak sanggup bertanya. Maksudnya bikin pertanyaan loh nggak bisa. Insya Allah. Bikin pertanyaan loh nggak bisa. Kan ini juga butuh kecerdasan orang bikin pertanyaan. Katakanlah yang mau bertanya,
Tapi indah pertanyaannya, sesuai, simple, padat, tapi membutuhkan jawaban yang luar biasa. Ini kan tidak semua orang bisa. Lalu beliau menggunakan pertanyaan, kira-kira pertanyaannya gimana? Kalau ada pertanyaan sekian berhubungan dengan lataif, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengistimbat, untuk mengangkat kira-kira rahasia apa yang ada dalam Al-Quran ke atas permukaan sehingga diketahui oleh banyak orang. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Makanya kami tantang orang-orang itu untuk membuat 3 ayat saja, namai dengan nama surat. Terserah Anda mau namai surat tape umpamanya, silahkan. Mau dinamai surat ayam boleh. Nah, dengan memfokuskan pembahasan kepada dunia ayam, monggo. Tapi bahasanya bahasa Al-Quran. Kenapa saya ngomong begitu? Al-Quran ini kan semuanya. Surat semut ada An-Naml, ada surat gajah. Mulai yang kecil semut sampai yang terbesar gajah. Tapi nggak ada surat dinosaurus, begitu tidak ada. Jadi gajah yang disebutkan oleh Allah yang paling besar di dalam Al-Quran. Yang paling kecil adalah tidak ada di bawahnya semut, tapi tidak disebutkan secara nyata oleh Allah. Karena Allah menyebutkan lebih kecil dari itu pun Allah tidak akan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Maknanya ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa ay fama fawqa fi nadaril insan min haitsu sigharu. Jadi lebih besar dalam urusan kecilnya, besar dalam pandangan karena berpikir masa lebih kecil itu. Allah SWT menyebutkan ini lebih kecil lagi. Nah, artinya apa? Tidak disebutkan, tapi hal tersebut diisyaratkan oleh Allah SWT. Semua disebutkan. Makanya saya katakan tadi, silahkan Anda membuat Al-Quran dengan modal retorika Al-Quranul Karim, namai dengan nama yang menurut selera Anda enak. Lalu kemudian dipublikasikan, masukkan kalau perlu jurnal internasional, lalu siap-siap itu para naqadin, orang-orang yang akan mengkritik. Para kritikus akan datang. Para kritikus Al-Quran, kritikus Al-Lughatul Arabiyyah akan datang. Dan siap-siap Anda menjawabnya. Dan saya yakin Anda tidak akan sanggup untuk mempertahankan tulisan Anda yang Anda namai dengan Al-Quran, surat tape, surat ayam, dan semacamnya itu tadi. Silahkan siapkan sebelum dipublish, masukkan laboratorium bahasa ini dan semacamnya, silahkan dibahas. Tidak akan sanggup saudara. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan begitu? Sudah sekian lama hal ini dilakukan. Usaha-usaha ini telah dilakukan oleh pakar-pakarnya yang mencoba untuk menandingi Al-Quranul Karim. Di zaman Rasulullah SAW saja sudah ada orang yang melakukan seperti itu, dan banyak. Cuman yang paling masyhur ke kita diantaranya apa yang dilakukan oleh Musailimah, yang dikenal sebagai Al-Kadzab karena dia adalah tukang hoax internasional sepanjang masa. Saya kira tidak ada orang yang lebih hoax lagi daripada Musailimah Al-Kadzab. Luar biasa. Ujung-ujungnya yang dibicarakan adalah apa? Adalah urusan kata. Jadi lebih tepatnya ini surat kata namanya, surat kodok. Jadi sejak lama urusan kodok, urusan cebong itu sudah lama. Lah, enggak beneran. Urusan kata, urusan kodok, kalau anaknya kan namanya brudu atau cebong, betul tidak? Ini sudah lama, orang-orang sudah identik dengan itu. Kalau urusan cebong itu sudah memang menjijikkan. Kok berani saya mengatakan begitu? Al-Imam Al-Jahid, Amr bin Jahid, Amr Al-Jahid mengatakan ketika melihat naskah yang di dalamnya tertulis tentang kata ya difda, wahai kata anak dari 2 kata, atasmu ada di atas air, bawahmu ada di atas air, maka berkoarlah, maka berteriaklah sesukamu. Lalu dikatakan itu adalah ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dirinya dengan turunnya ayat itu menjadi nabi. Al-Jahid yang datang di kemudian hari menjadi pakar, melihat, coba saya lihat. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang ditulis oleh umat manusia
berbahasa Arab yang lebih menjijikkan daripada yang ditulis oleh orang-orang cebong itu tadi. Yaitu lebih khususnya oleh pemimpin para cebong, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Tidak ada yang lebih menjijikkan. Masa urusan kata, anak dari dua kata, itu dikatakan ayat yang dari Tuhan, yang datang dari Tuhan. Entah dibalik itu apa, dicobalah oleh beliau. Mungkin ini maksudnya semua, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu, semua terpatahkan. Tesisnya nggak berarti, saudara. Inilah dia. Dan Al-Quranul Karim sampai sekarang alhamdulillah masih terpelihara dengan sempurna dan masih dikjaya serta paripurna, tidak membutuhkan revisi. Tidak seperti tulisan kita. Saya nulis banyak. Tulisan saya ini berbahasa Arab semua. Tuh kalau sekarang saya lihat sendiri tulisan saya kok nulis gini dulu ya. Kayaknya pengen saya rubah. Nanti saya rubah, suatu ketika saya rubah kepada menurut saya lebih baik. Saya rubah, ingin revisi lagi suatu saat. Agar lebih sesuai, agar lebih kompatibel dengan keadaan dan semacamnya. Begitu terus. Nah, berarti maknanya tidak paripurna. Siapapun itu, siapapun tukang tulis itu pasti begitu. Ingin suatu saat, oh alangkah baiknya kalau saya dulu membubuhkan ini, menambahinya dengan ini. Nah, tidak akan pernah sempurna dan tidak akan pernah puas. Namun Al-Quranul Karim adalah adal kamal, bal ala ghayatil kamal. Dia benar-benar di atasnya sempurna. Boleh katakan yang paling paripurna. Nah, dari sisi apapun, luar biasa saudara. Sudah banyak yang diluluskan oleh Al-Quranul Karim menjadi sarjana-sarjana Al-Quran ini. Gak terhitung. Sudah nggak terhitung namanya. Orang-orang benar-benar layak mendapatkan penghargaan Nobel dalam Al-Quran. Luar biasa. Ya inilah Al-Quranul Karim. Ya, inilah Al-Quranul Karim yang saya katakan bahwa layak menjadi front. Layak ada di depan saudara. Bahkan dalam urusan UTS ini. Cuman saya khawatir urusan UTS ini Al-Quranul Karim dijadikan di depan, takut semata-mata dianggap Quran itu bertuah dari urusan religiusitas saja. Ini yang saya khawatirkan. Tidak, sekali-kali tidak. Nah, yang ketiga, Al-Quranul Karim sampai detik ini tidak pernah berseberangan dengan hasil sains modern. Tapi perlu diingat bahwa Al-Quran tidak dinyatakan sama dengan sains. Berbeda ya, ini penting. Al-Quran tidak sama dengan sains, tapi sains yang sama dengan Al-Quran. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau dikatakan Al-Quran sama dengan sains, seakan-akan Quran di bawah duli sains, tunduk terhadap sains. Akan tetapi sains yang harus tunduk pada Al-Quran. Suatu ketika andai kata ada hasil sains oleh para saintis, para pakar di bidang sains, ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim, sainsnya yang bermasalah. Dan tunggu waktunya, suatu saat pasti ada revisi bahwa sains ini bermasalah dan perlu dirubah, pasti sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Ini fakta saudara. Ini fakta. Banyak, saya bukan ahli sains dan bukan sebagai orang yang suka mengkomparasi urusan sains dengan Al-Quran. Ada buku-bukunya, silakan Anda baca sendiri. Ya, saya ulangi, tidak bisa dikatakan Al-Quranul Karim sama dengan sains, tapi balik, sainslah yang sama dengan Al-Quranul Karim. Kenapa saya mengatakan begitu? Kaedahnya kembali ke retorika. Kaedahnya kembali kepada retorika Al-Quranul Karim sendiri, yaitu retorika Arab. Apa dalam retorika Arab itu? Ada apa yang dinamakan dengan tashbih. Kaedah yang dinamakan dengan tashbih. Apa tashbih? Menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya. Karena ada titik persamaan antara dua perkara itu.
Perkara yang disamakan namanya musyabbah. Perkara yang diserupakan dengannya namanya musyabbah B. Oknum pertama namanya musyabbah, oknum kedua namanya musyabbah B. Dan dalam kaedah dinyatakan, kaedah rumusnya dikatakan bahwa musyabbah lebih rendah daripada musyabbah B. Saya tidak mau menyamakan Al-Quran itu sama dengan sains, karena saya dengan sendirinya akan mengatakan Al-Quran adalah musyabbah, sains adalah musyabbah B. Dan dengan sendirinya saya katakan Al-Quran berarti di bawah duli sains. Ini tidak benar. Kaedah ini yang saya pegang, kaedah yang berlaku di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kaedah bahasa Arab, kaedah tashbih. Cuman kadang-kadang saudara juga berhubungan dengan ilmu Al-Quranul Karim ini, berhubungan dengan sedikit bahasa di Al-Quranul Karim, orang bertanya, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang orang yang bersolawat dengan menggunakan solawat Ibrahimiyah dari sisi retorika? Saya bacakan dulu ya redaksinya. Solawat Ibrahimiyah itu yang Anda baca di apa? Tahiyat, tasyahud. Anda pasti tahu. Allahumma salli ala Muhammadin. Masih ada waktu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Betul. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ilal akhir. Hafal semua tak? Iya, karena itu adalah tidak boleh tidak di dalam salat. Naam. Saya ulangi, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, berilah kesejahteraan, berilah kedamaian kepada penghulu kami yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan kepada seluruh keluarga penghulu kami Nabi Muhammad. Jelas? Kama sallaita, sebagaimana telah engkau berikan kesejahteraan kepada ala Ibrahim, kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Pertanyaannya, yang disamakan Ibrahim pada Nabi Muhammad apa Nabi Muhammad kepada Ibrahim dalam tadi? Nah, Mbak, yang disamakan apakah Nabi Muhammad kepada Ibrahim ataukah Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Saya ulangi, ya Allah, berilah kesejahteraan terhadap Nabi kami Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi, sebagaimana telah engkau berikan, kama sallaita, sebagaimana telah engkau berikan kesejahteraan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Yang disamakan yang mana ini? Oknum pertama siapa? Oknum pertama tidak bisa ditolak bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun oknum kedua yang menjadi titik disamakannya oknum pertama pada kedua adalah Nabi Ibrahim. Coba lihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kama, sebagaimana, seperti mana engkau telah. Betul tidak? Padahal kaedahnya dikatakan tadi adalah bahwa musyabbah B, oknum kedua, lebih tinggi daripada oknum pertama, daripada musyabbah. Makanya saya tidak berani mengatakan bahwa Al-Quran sama dengan sains, akan tetapi sains yang harus sama dengan Al-Quran. Harus sama. Adapun jika tidak sama suatu saat, harus direvisi agar sama dengan Al-Quran. Jika dipaksa tidak, pasti dia bermasalah. Dan Al-Quran lah pasti yang menang, karena dari Tuhan. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah bukan menyamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dari sisi dzatiyah. Nabi Muhammad tidak ada yang menyerupainya di antara makhluk ini dalam sisi kedudukannya. Sama-sama makhluk, iya, Nabi Muhammad makhluk, tapi tidak ada yang menyamai kedudukannya. Bahkan Nabi Ibrahim pun, bahkan Nabi Adam sebagai bapak moyang manusia. Itu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, di dalam salawat yang selalu kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu memberikan kesejahteraan kepada Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka karena itulah ini tidak
tidak menyalahi kaedah tasybih di mana musyabbah B tetap lebih unggul daripada musyabbah. Maka dari itulah tetap harus dikatakan bahwa Al-Qur'anul Karim tidak sama dengan sains, tapi sainslah yang sama dengan Al-Qur'anul Karim. Ini penting saudara. Hal kecil tapi ini membawa kepada sesuatu yang cukup prinsip di dalam agama kita. Ini dia. Yang keempat, urusan Al-Qur'anul Karim ini. Al-Qur'anul Karim ini adalah cukup sebagai jawaban dan solusi tuntas untuk seluruh problematika umat. Apapun itu. Kalau Anda mengatakan, tapi masalah ini apakah ada di Al-Quran? Ada. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu menangkap isyarat-isyarat Al-Quran. Ternyata itu adalah jawaban yang tuntas darinya untuk problematika kita. Karena itulah wahai saudara, dalam hal ini kita layak untuk selalu terus bermunakosyah, beristirsyad, meminta meminta petunjuk kepada orang-orang yang ahli di dalamnya, agar kemudian apa-apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dapat kita tangkap, lalu dapat menjadi solusi bagi kita. Nah, ini yang tidak ada pada kita. Kita selalu seakan-akan sombong. Sudah membaca Al-Quran seakan-akan bahwa menemukan seluruh jawab. Tidak. Kita banyak tidak mampu menangkap apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim secara utuh. Maka dari itulah jangan segan-segan mendatangi orang-orang yang pakar di bidangnya. Bertanya apa kira-kira jawaban dari problematika saya. Dan kalau jawaban Anda begini saudara, Pak Ustadz kalau jawabannya sekian, wah Profesor kalau jawaban Anda sekian. Kenapa itu menjadi jawaban bagi problematika kita? Tolong jelaskan. Begitu saudara. Ini Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita, ya guru saya Al-Allamah Al-Habib Salim yang tadi disebut oleh beliau, tak tahu dari mana sampean dapat. Oh, dari beliau. Beliau juga gak tahu dari mana dapatnya. Gali info dari mana ini. Banyak orang. Nah, ya. Benar, guru saya Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Anda tahu surat Yusuf? Ada surat namanya surat Yusuf dalam Al-Quran. Yang kalau dalam bahasa Injil dinamakan Yosef. Ada surat Yusuf di dalam Al-Quran. Anda kalau lihat dari awal sampai akhir, itu hanya cerita tentang Nabi Yusuf. Dan pernak-perniknya bahkan Nabi Yusuf diganggu oleh wanita segala macam. Bahkan orang-orang Syiah mengatakan itu orang-orang Sunni mengada-ngada itu. Quran itu dikatakan dari Allah padahal isinya cuma cerita Yusuf. Tidak mungkin Allah itu hanya bercerita. Kata orang Syiah. Syiah yang gulat, Syiah yang ekstrim. Katakan begitu. Sebagian. Akan tetapi guru saya kata beliau, menemukan setelah mendengar dari beberapa guru saya, kata beliau, bahwa di dalam surat Yusuf saja kita dapat mengistimbat banyak hukum. Dan kata beliau, yang saya dengar langsung dari beliau, saya sanggup menelurkan hukum-hukum fikih minimal 300 buah permasalahan hanya dari surat Yusuf. Bayangkan. Subhanallah. Kenapa? Pakar. Beliau pakar. Nah, cerita itu bisa mengandung nanti diistimbat, digulirkan, digali, lalu dihasilkan sebuah hukum berhubungan dengan fikih manusia, kehidupan manusia. Fikih dalam agama kita ini sanggup minimal aku 300. Lalu memberikan contoh sekian. Insya Allah. Ya saya sebagai murid tidak sepandai beliau dan tidak sehafal beliau. Tapi ala kulli hal, ketika beliau mempresentasikan semacam itu, kita benar-benar takjub, amazing, luar biasa sekali. Ini, lah kita kan berusaha untuk sampai pada derajat itu. Bagaimana nanti baca Quran itu benar-benar membuat kita terurai, ada yang berderai air mata, membuat kita itu semakin tebal keimanan kepada Al-Quranul Karim, dan tidak semata-mata menjadikan Quran sebagai azimat. Nah, kayaknya saya khawatir ini kalau ya benar, saya apresiasi Anda. Tapi saya khawatir Anda menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai front tadi,
ya di depan dari urusan UTS ini yang akan dilaksanakan 2 minggu berikutnya, betul tidak? Dari hari ini toh, takut semata-mata sekedar azimat, walaupun bahasanya ya agar dapat barokah kan takut begitu, karena orang kan pandai untuk bermain kata-kata dan selalu berusaha menjustifikasi diri toh. Nah itu dia, khawatir kita. Nah, makanya saya sengaja ini menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dalam Al-Quran. Kalau Anda berbicara tentang politik, jangan bertanya apakah ada di Quran atau tidak. Semua lengkap kehidupan kita itu terjawab secara solutif oleh Al-Quranul Karim. Luar biasa. Nah, banyak yang akan dibicarakan, waktu tapi tidak cukup ini. Angkat tetapi yang terakhir, dari urusan azimat ini. Karena ini yang sedang berlangsung sebenarnya. Bagaimana sebenarnya Al-Quran Ustaz? Apakah cukup menjadi azimat? Diambil barakahnya, menjadi penyelamat dan semacamnya? Jawabannya na'am bittifaqil ulama. Jawabannya iya dengan konsensus seluruh ulama bahwa Al-Quranul Karim adalah azimat. Tapi jangan dimaknai azimat dalam cara Jawa. Nanti Quran dibungkus, ya, kemudian dikasih tali, dibuat kalung sama Anda, lari kemana-mana, atau bagi petinju dibawa untuk bertinju agar menang, bagi atletik kemudian dibawa ini dikalungkan saat lari, kemudian bagi peserta ujian tengah semester, ditaruh di sininya agar kemudian jadi Quran paling kecil, ada Quran kecil, cetakan kecil gitu taruh. Ada bahkan Quran itu kecil sekali, nggak bisa dibaca kecuali pakai alat pembesar. Kalau ini nggak cukup karena ini bukan alat pembesar, harus mikroskop. Nah, tujuannya apa kalau tidak untuk azimat? Nah, ini yang tidak benar kemudian. Al-Quran itu diadakan adalah sebagai azimat dalam arti yang akan menyelamatkan kita, membuat barakah dan sebagai wasitah uzma, wasitah azimah, sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah representasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia kalam Allah, dia adalah representasi dari sifat Allah. Karena representasi dari sifat Allah, maka Al-Quranul Karim secara kequranannya, dari sisi kequranannya Quran, dia adalah bersifat qadimah, bersifat qadim sebagaimana sifat dan zatnya Allah. Yang bersifat qadimah bukan hal yang baru. Adapun ketika ia dicetak, ditulis, maka ia adalah perkara yang baru. Namun sedemikian, karena perkara baru ini adalah representasi dari Al-Quran yang bersifat qadimah, yang bersifat dahulu, yang tidak ada permulaannya, karena ada sifat Allah, tidak boleh sembarangan meletakkan Al-Quran, sebagaimana kita tidak boleh sembarangan berlaku kurang ajar terhadap sifat-sifat bahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang seperti itu orang. Terjadi di Makassar kalau tidak salah, di salah satu universitas, tidak perlu disebut namanya, orang yang sudah bergelar profesor tapi keblinger dan sableng. Profesor tapi sableng ini namanya. Bahkan Quran ini perkara baru, buktinya kertas. Ini kalau ditulis pakai spidol luntur kalau kena air. Ya, kemudian begini. Kemudian begini, ini Profesor Sableng namanya. Kalau begitu mudah sebenarnya, ambil hasil penelitian beliau yang sudah tertulis rapi, betul tidak? Ambil hasil penelitian beliau, profesor ini, atau bukunya atau apanya yang menurut dia sebagai representasi dari buah pikirannya, taruh, ludahi, terus injak-injak, kalau perlu diginikan. Apa kira-kira yang terjadi? Loh, katakan perkara baru, cuman buku apa? Nah, ini tidak benar, saudara. Kenapa saya ngomong begini? Karena terjadi. Andai kata tidak terjadi, nggak saya omongkan. Di salah satu universitas bahkan ada seorang yang bergelar profesor, guru besar. Ini sableng, tidak boleh. Jadi Quran adalah benar-benar dapat membarokai, kata orang Jawa, dapat membawa keberkahan. Tapi bukan berarti Anda menjadikan, membungkusnya lalu jadikan azimat. Yakni dibaca Al-Quran, diusahakan dilakukan apa yang menjadi anjuran-anjurannya, dan diusahakan untuk
tinggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Ini lucu kita ini saudara. Al-Quran nyata-nyata memerangi riba, maka kita menjadikan basis ekonomi kita adalah ekonomi riba. Al-Quranul Karim nyata-nyata ini membungi hanguskan berperang kepada riba. Tapi kita nyata-nyata pula bahkan mendukung perekonomian, bahkan menjadi basic perekonomian kita, ya, itu adalah riba semua. Dan ribanya pun riba yang besar. Beribanya pun dengan orang-orang kafir, pemegang kendali perekonomian dunia sekarang. Luar biasa. Ini terus Maurokai, tidak mungkin barakah. Jangan berharap. Jangan berharap. Nah, maka saya harapkan dengan momentum ini UTS kemudian telah dilakukan khatmil Quran, kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang dalam urusan Al-Quranul Karim ini, Anda kemudian menjadi hamba-hamba yang berusaha tahu terhadap isi Al-Quran dan berusaha untuk ini, dan Al-Quran menjadi inspirasi dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya serahkan pada moderator.